Semakin seru suasana di Grand Studio membahas mengenai bagaimana HIPMI menjawab tantangan global. Andika, kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Tetapi kita tahu juga sejak zaman Belanda kita terlalu bertumpu pada komoditas. Akibatnya ketika krisis global tidak kunjung pulih, kita juga tertekan. Bagaimana kita menjawab persoalan yang mendasar ini? Iya, jadi kalau boleh saya komen, sudah tidak zamannya kita jual tanah air. Artinya kalau jual tanah air, apa yang kita punya langsung kita jual. Udah tidak zamannya lagi kita jual komoditas, baik batu bara, ya, gas dan lain sebagainya dalam bentuk masih bahan mentah. Apa dalam pandangan Andika yang harus kita lakukan? Ini harus kita bikin suatu nilai tambah agar produksi kita dapat dinikmati secara turunannya, ya. Ini yang sekarang sudah mulai dibuat peraturan dan dorongan pemerintah untuk juga bisa melakukan hilirisasi daripada produk-produk tambang dan mineral. Cuman memang masih banyak tantangannya, ya, karena kita masih butuh banyak pasokan listrik untuk mendukung smelter dan lain sebagainya. Tapi kita sudah mengarah kepada suatu hal yang benar. Jadi tidak lagi kita harus sekarang menjual komoditas dalam bentuk raw, ya, kepada negara-negara lain. Bagaimana dengan sumber daya manusia untuk memberikan nilai tambah? Harus ditingkatkan, ya. Kita harus meningkatkan daya saing sumber daya manusia kita. Caranya? Caranya tentunya dengan skill dan entrepreneur. Ya, di mana ada entrepreneurship di segala sektor, baik yang wujudnya sebagai pengusaha maupun di dalam birokrasinya, ya, dalam penegakan hukumnya. Insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. Oke, terima kasih Andika. Kita sekarang ingin bertanya ke Bayu. Bayu, memberikan nilai tambah. Apa yang bisa kita lakukan dalam memberikan nilai tambah itu? Ya, saya sependapat dengan tadi yang disampaikan sama rekan saya Mas Bagus. Jadi memang sekarang ini nggak zamannya raw material itu. Cuma kita mesti lihat Indonesia ini future forward ke depan gitu ya. Apa sih yang ditakutin sama Indonesia? Apa sih yang menjadi power yang luar biasa secara ekonomi Indonesia? Apa kekuatan Indonesia? Domestic power, domestic consumption. Kita punya lebih dari 250 juta jiwa. Luar biasa domestic consumption kita gitu. Dan mereka itu tidak akan bisa dimanfaatkan oleh bangsa kita kalau kita tidak aware bahwa ini menjadi suatu market captive yang sangat luar biasa malah dimanfaatkan oleh pihak asing gitu. Nah, dalam kaitan dengan hal ini semua, tentu kita sebagai pengusaha nasional, ya, karena kebetulan saya industri real, jadi yang saya tahu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan market captive kita gitu. Memang added value itu penting dalam suatu usaha apapun gitu. Jangan hanya sekedar kita punya puas dengan satu hal. Kita harus melakukan modernisasi, kita harus melakukan pembenahan karena yang namanya market. Apa terobosan besar yang bisa dilakukan, Bayu? Kenapa? Apa terobosan besar yang bisa dilakukan? Karena kita sudah jalan di tempat begitu. Satu industri itu harus dilakukan efisiensi. Gitu. Efisiensi bisa dilakukan dengan segala hal. Dengan kita melakukan efisiensi, maka kompetitiveness kita akan meningkat. Dengan kita melakukan skill based training dan lain sebagainya, know-how kita akan meningkat. Gitu. Dan akhirnya kita juga harus memiliki akses pasar yang baik. Sehingga itu akan memperkuat kita sebagai penguasa lokal di negara kita sendiri. Saya sekarang ingin ke Bahlil. Sebagai orang yang dibesarkan di daerah, sumber daya alam begitu melimpah, tetapi tidak teroptimalkan. Apa langkah terobosan dari kacamata Bahlil? Yang pertama memang kalau kita jujur untuk mengatakan bahwa kadang-kadang sedih melihat bangsa ini. Kenapa saya katakan sedih? Bahwa ekspor kita itu adalah ekspor primer. Yang kedua kita tahu bahwa bahan bakunya dari daerah. Sehingga hanya memanfaatkan potensi daerah lalu kemudian membawa. Terobosan yang harus dilakukan ke depan adalah segera memberikan pikiran-pikiran yang cerdas kepada pemerintah untuk berpartner dengan investor agar mereka membangun produk turunannya di sana. Supaya ada nilai tambah yang juga menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pada masyarakat setempat. Ada tidak yang sudah dilakukan di tempatnya Bahlil sekarang ini? Kalau kita sekarang ini hanya dimanfaatkan untuk membawa sumber daya alamnya aja, belum ada apa-apanya. Contoh katakanlah Freeport di Timika. Kemudian LNG Tangguh, gas. Hari ini jujur aja kita katakan bahwa BP gas kami besar di Bentuni. Tapi lampunya aja jam 12 malam bisa mati. Jangankan jam 12 siang, malam pun kadang-kadang mati. Jadi memang masih banyak sekali yang harus dilakukan. Dan saya pikir itu bukan hanya terjadi di daerah saya. Banyak di daerah-daerah melakukan demikian. Di Aceh katakanlah kemarin. Saya baru balik dari Aceh memberikan kuliah umum. Mereka katakan bahwa kami di sini punya gas yang banyak.
Tetapi lampu kami mati jam 3 sore udah mati. Dan keinginan mereka begitu besar ya Bali? Begitu besar. Nah saya katakan begini sebenarnya. Hal ini tidak akan menjadi susah kalau ada political will, ada kesadaran kita bersama. Ya. Oleh karena itu ke depan kita butuhkan pengusaha yang mempunyai wawasan nasional, yang mempunyai integritas. Bangsa ini akan bisa baik kalau kita rasa memiliki bersama. Betul. Dan oleh karena itu dibutuhkan pengusaha-pengusaha muda yang mempunyai nilai-nilai juang yang tinggi. Oke. Luar biasa sekali. Nanti kita akan mencoba mendengar apa yang diharapkan oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pak Puspayoga. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.